أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak kaum muslimin yang sering atau menggunakan filosof dalam memahami sesuatu seperti ini filosofinya begini dan begitu. Apakah itu diperbolehkan dan bagaimana dengan ucapan mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing atau berdoa dimulai. Bagaimana bila ucapan itu diucapkan oleh seorang muslim dalam memimpin suatu acara atau perkumpulan? Tentu saja penggunaan kata filosof ini harus dijauhi oleh setiap muslim. Karena filosof itu adalah istilah yang digunakan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah, karena orang-orang filosof kita tahu yang induk-induknya ya, seperti Aristoteles dan teman-temannya, itu memang orang-orang yang memungkiri keberadaan Allah, bukan orang yang beriman. Maka tidak pantas kalau seorang muslim menggunakan istilah ini. Saya heran kalau sekarang banyak ditarik ya istilah ini dalam ilmu pengetahuan gitu. Dikatakan ini filsafat, ilmu pengetahuan. Untuk apa dipakai istilah filsafat? Dan kalau kita baca, mereka terjemahkan filsafat adalah hikmah. Baik, gunakan kata hikmah. Kenapa harus gunakan kata filosof? Sementara filosof ini sudah jelas dalam bahasa Arab falasifah ya. Orang-orang kalau kita baca buku-buku para ulama memang orang-orang yang memungkiri adanya Tuhan. Ya, dan filosof-filosof ini yang mengakui adanya dewa-dewa. Mereka tidak akui ada Tuhan, tapi mereka akui ada dewa. Ada dewa ini, ada dewa itu. Istilah ini harus dijauhi. Walaupun kita cuma gunakan dalam istilah kita, lebih baik dihindari. Dan sekali lagi, kalau kita kembali kepada penulisan yang orang-orang yang menggunakan kata filosof ini, kalau ditanya apa itu filosof, dia bilang itu hikmahnya. Baik, gunakan kata hikmah. Jauh lebih tepat ya. Dan subhanallah, saya melihat sesuatu yang dipelajarin pun di situ adalah hal-hal Allah alamnya. Saya pribadi melihat itu sesuatu yang tidak ada perlu dipelajari. Saya waktu sedang kuliah S2 dan saya melihat ada materi judulnya filsafat ilmu pengetahuan. Saya pengen tahu apa isinya gitu. Jadi dosennya datang ngomong 2 jam itu apa isinya? Enggak ada isi di situ. Jadi di antara yang disampaikan di kelas itu, saya masih ingat dia mengatakan semua itu harus dibahas dengan adanya sebab akibat. Seperti misalnya, kalau mau tidak datang lalat, maka tidak boleh ada sampah, gitu kan? Baik, semua akal tahu masalah itu. Kalau kotor lalat datang, fitrahnya sudah begitu. Dipelajari di S2 ini. Suatu yang jadi dia ngomong tiap hari. Maka pada saat saya lagi ujian, saya dikasih angka C sama dia, sama dosennya. Terus saya tanya, kenapa kok dikasih C ini? Saya datangin rumah beliau. Kayaknya Pak Khalid menolak filsafat ya. Emang apanya mau diterima Pak? Apa yang mau diterima gitu? Tidak ada ayat, tidak ada hadis, nggak ada sesuatu. Padahal di situ filsafat, ilmu pengetahuan dan Islam mau diislamkan, tidak bisa dipaksa. Kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah, gitu kan? Tidak ada sesuatu yang perlu. Bapak kasih saya ujian yang sesuai dengan apapun, jangan pakai filsafat. Saya jawab. Alhamdulillah saya perbaikin, karena dia sudah bilang alasannya dia karena itu diperbaikin jadi A+ malah. Bisa diperbaikin gitu kan. Jadi semestinya saya nggak ngerti apa sesuatu yang harus dipelajari. Kenapa harus menggunakan kata filsafat ini? Umumnya semua pengingkaran subhanallah, gitu kan. Saya temukan teman-teman yang belajar di Al-Azhar, teman-teman saya ada beberapa orang. Mereka masuk di dalam jurusan akidah, ada filsafat ilmu. Rata-rata mereka yang tamat itu pasti mungkirin. Bantah protes Allah. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa pertanyaan kenapa ini selalu muncul. Ini pertanyaan kenapa ini teman-teman sekalian susah ya. Begini saya contoh, rasional nih. Kalau kita melakukan satu perbuatan sebagai orang tua kepada anak kita lakukan satu perbuatan, lalu anak kita mengatakan kenapa ayah, kenapa ibu, kira-kira marah gak gitu? Muncul perasaan kenapa itu tidak nyaman kalau ditanya gitu. Kenapa itu sulit nih. Apalagi kalau kenapanya ini kepada Allah pencipta. Kenapa ada pergantian siang malam? Kenapa harus begini? Dan sekarang berkembang banyak gitu, dikembangkan oleh para orang-orang liberal tentang pendapat para filosof ini, gitu kan? Kayaknya nggak masuk di akal deh kalau begini. Ayat ini kayaknya sudah nggak relevan lagi dengan waktu. Ini manusia ini dari sperma tadinya lemah, kemudian tiba-tiba membangkang Allah yang sudah menciptakan dia, gimana nih? Sama saja. Itu bahayanya filosof di situ. Maka semua istilahnya nggak usah dipakai ya. Masalah seorang muslim di sini mengatakan mari kita berdoa bersama-sama. Ini juga harus dihindari. Berarti sama saja dia sedang
meyakini tentang doanya orang non-muslim. Tidak boleh ini teman-teman sekalian. Tidak boleh, doanya mereka batil. Tidak boleh seorang muslim meragukan tentang kekafiran orang kafir. Tidak boleh. Harus kita yakin. Yahudi, Nasrani, semua agama selain Islam kafir. Memang begitu kok. Dan yang mengatakan kafir bukan kita, Allah. Ahli kitab saja dikatakan kafir, apalagi orang-orang yang lain. Surah Al-Bayyinah diantaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah mengatakan telah kafir Yahudi dan Nasrani ahli kitab dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu. Nah, kita dakwain mereka. Ingat, yang sedang kita benci kekufurannya, keyakinannya yang salah. Kita luruskan. Banyak orang Islam tidak mau mendakwakan ini karena masalah itu. Saya kemarin waktu di rumah sakit, ada dokter yang non-muslim datang menanganin salah satu masalah anak saya, ditanganin sama dia. Terus dia bilang, setelah ngobrol, dia bilang, Pak, bisa nggak saya doain anaknya dengan cara saya Katolik? Oh maaf Pak Dok, nggak bisa. Saya langsung bilang, nggak bisa. Oh iya, maaf ya, iya nggak bisa. Nah, nggak ada sesuatu yang aib. Saya bisa doain sendiri kok dengan cara Islam. Kan kita yakin mereka salah. Nggak boleh. Oh iya, kena nggak enak, silahkan doain aja. Nggak. Terus dipanggil-panggil dengan atas nama Isa dikatakan alaihissalam sebagai Tuhan. Nggak bisa. Al-Ma'idah 72-73 mengkafirkan mereka. Nggak bisa. Harus kita yakini masalah itu. Ini membuat akhirnya orang Islam ragu dalam mengambil keputusan untuk meluruskan kesalahan mereka. Salah ini, nggak bisa. Dia bisa ragu dengan itu. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang